Hey there, welcome back to TBI2 semester 6 semester, sorry. So here I'm to be the host from our talk show tonight. Well, di sini kita akan mendapatkan tema yaitu seputar mistis ya, hal mistis. Oke. Jadi kita di sini akan membahas seputar hal-hal mistis, tapi ya sesuai pengalaman dan juga sesuai yang ada di Indonesia gimana. Dan seperti kita lihat di sini adalah rekan saya, bisa dibilang dia ahli dalam hal mistis. Ya. Jadi ya, mari kita langsung saja tanya-tanya hal-hal seputar segala hal tentang mistis, entah itu mitos, legenda, ataupun pengalaman-pengalaman seputar hal-hal gaib lainnya. Gimana ini? Bahasanya awalnya gimana dulu nih? Kan mistis itu luas ya. Nah, gini deh, kan gimana ya? Saking banyaknya itu tuh, gini loh, bingung buat artinya tuh. Jadi kan kalau di Indonesia tuh ada namanya santet. Nah, gila. Santet itu kan banyak macam ya. Ada yang dia tuh iya, santet itu banyak macam. Tapi kalau kayak misalnya yang namanya guna-guna, habis itu pelet. Ya, pelet itu sejenis nggak sih sama guna-guna? Beda. Beda ininya doang. Apa sih namanya? Beda bahasa. Tapi sama ya? Tapi sama. Oh sama kan? Keluaran. Yang beda bahasa dari daerah ya? Konsepnya pelet sama guna-guna itu ketika korin kita ditahan sama entitas yang mempunyai guna-guna itu, pawaknya itu yang mempunyai guna-guna itu. Oh dukunnya? Iya. Guna-guna itu diluncurkan bersama dengan entitas. Seperti misalnya entitas seperti kuntilanak, genderuwo, dan sebagainya macamnya. Nah, konsepnya guna-guna seperti apa sih bisa sampai bisa mempengaruhi seperti itu? Nah, ketika manusia ini kan menurut kepercayaan Jawa ini kan mempunyai empat yang dinamakan sedulur, papat, limo, pancet. Sedulur, papat, Limo, pancet. limo, pancen. Pancer. Romo ya? Iya. Masing-masing mewakili beberapa emosi. Yang pertama itu korin hitam yang mewakili kebencian. Korin merah mewakili amarah. Korin putih mewakili kesucian manusia, ibadah. Dan keempat ini mewakili percintaan seseorang, mulai dari romansa dan lain-lain sebagainya. Nah, yang diambil ini mana yang jadi poin ini? Yang salah satu pelet ini ya, yaitu korin kuning ya. Yang kuning? Ya, korin diikat berarti dia? Korin kuning diambil, korin kuning yang si pelaku ini ditempel ke dia. Oh jadi makanya kayak sering mimpi. Iya, habis itu sering ngerinya. Nah, ketika orang itu sudah terkena pelet itu akan tak terhipnotis gitu. Hipnotis. Jadi apa itu? Jadi setiap hari kepikiran, terbawa-bawa mimpi. Pertama itu di mimpi dulu, karena mimpi itu paling mudah dimasuki oleh entitas. Tapi ada hampir persis namanya susuk. Nah, itu susuk kan dia paku bukan sih? Seperti butiran pasir dia. Bukan jarum atau paku yang di palu-palu. Bukan. Itu kan di film menambah dramatis saja. Tapi kalau menurut saya, sepengetahuan saya itu susuk itu biasanya ditanam di area vital manusia. Ya. Seperti ya. Itu pertama tuh di dahi. Itu buat wajah ya? Ya, buat wajah. Bisa di pipi. Seperti
jenis susuk tuh ada banyak kayak seperti susuk berlian. Nah, ini biasanya praktisi ini mempaketkan ini. Oh, ada paketnya. Ya, ada paketnya. Kayak kecantikan ya Iya, kalau paket susuknya. gitu. Nah, Bagus banget. itu bisa antara 100 sampai 300 juta. Dan plus itu. Plus-plusnya ini apa nih? Maksudnya tambahannya apa? Tambah banyak, itu bisa sampai 1 miliar kalau gambaran. Ini biasanya juga dipakai sama beberapa artis papan atas. Ya. Jangan beralih ke gosip ya. Ya, ya. I see, Pak. Ya nggak? Ya nggak? Jadi em, pertama biasanya satu paket itu biasanya berisi 8. Mulai 8, biasanya 8 butir. Kita sebut 8 butir lah istilahnya. Bisa bermacam, butir pasir, butir apa itu? Butir pasir itu kan Iya, butir pasir kayak gitu. cuma tinggal digipengin gini ya udah Nah, bisa. seperti garam. Berarti pasir yang besar itu ya? Ya, agak besar, agak pasir kasar. karang berarti. Ya, pasir karang. Butir-butiran itu. Ya, ada juga yang berlian lah, yang berlian ini, yang 300 ke atas. Boleh lah. Yang 300 ke atas. Nah, ini biasanya di 300 juta ke atas. Biasanya ditempelkan di sini. Nah, cara tempelkannya ini di ini. Ya, Pak. Oh, ditempel di sini. Tekan. Ini. Nah, nanti ada lapisan kulitnya yang berbagai apa tuh? Berlapis-lapis kan lapis kulitnya ya. Nah, ketika ini ditempel ke sini, ini nanti digosok-gosok kayak gini. Nah, nanti akan muncul goresan di sini. Goresan di sini nanti Kenapa ada sayap tuh? enggak bisa, bukan begitu syaratnya. Jadi nanti dia hilang nanti. Nah, ini masuk ke dalam pori-porinya. Iya. Oh, dia nggak bukan masuk kayak dalam darah. Enggak. Nah, di sini nanti masuk dan ini akan hilang, tidak ada tambah bekas gitu. Nah, macam-macam jenis susuk tuh, seperti susuk kecantikan, susuk Sebuah hai juga ada ya? ya. Baru tuh ada yang bisa untuk susuk untuk melancarkan ngomong, Apa? Lancaran? kelancaran ngomong, public speakingnya lancar. Ya, biasanya untuk dipakai untuk sales gitu. Jadi nanti tempelnya di lidah. Kayak Melayu Iya, istilahnya. Melayu. Nah, ada juga susuk yang dipakai untuk keperkasaan. Asik. Itu seperti itu. Jadi, ini susuk ini hanya hipnotis ketika orang itu ketemu sama benda susuk ini, dia akan terhipnotis kita. Langsung kayak cek Ya, tangan gitu. Hipnotis. Nah, setelah terhipnotis itu dia akan, kalau misalnya dia bersama terus dia terhipnotis. Ketika dia tidak bersama orang itu, dia nggak terhipnotis, kepikiran, nggak ya? kepikiran. Nah, bedanya itu pelet sama susuk itu bedanya itu seperti itu. Nah, ketika orang apa itu susuk ini mau dilepas, nggak bisa ke praktisi yang lain, harus praktisi yang pakai masakan ini. Jadi ketika kita memasang susuk ini harus pikir betul-betul 1000 kali. Nah, sebelum susuknya ini menjadi sampah metafisika, sampah apa itu? Metafisika itu sampah yang enggak, ya misalnya susuknya ada, ya nggak kelihatan. Maksud sampah yang kelihatan maksudnya. Ya seperti apa yang saya bisa bilangnya? Kayak ketika susuk itu ketika hilang hasilnya dia akan muncul. Ketika di ronsen dia akan kelihatan gitu. Makanya banyak orang-orang yang dokter tuh kaget, kok ini banyak jarum-jarum atau enggak kayak jarum-jarum gitu di dalam kulitnya itu. Jadi cuma di kulit tuh. Iya, padahal cuma di kulit. Tapi ketika diperiksa lagi nggak ada gitu. Nah, ini bahayanya di situ. Nah, ketika orang itu, mohon maaf ya, Sakit nih. ketika orang itu mau mengajarnya sudah dekat, dia akan bisa mati. Kayak masih ketahan gitu. Ketahan orang dulu itu. Nah, orang dulu itu kenapa memakai susuk? Nah, orang dulu memakai susuk itu karena ingin melindungi dirinya dari para penjajah dulu, agar tidak agar hidupnya enak gitu loh. Misalnya ketika nah, penjajah dulu tuh ketika ada lihat orang cewek desa enggak cantik, pokoknya enggak cewek aja dia masih segar lah istilahnya, masih segar lah gitu.
diambil, baru tuh ya kalian tahu lah dia apakah. Sudah gelap. Ya. Nah, ketika cewek ini memakai susu waktu jalan dulu itu untuk melindungi dirinya, agar dirinya ini ketika merasa aman lah kita ketika apa tuh berpapasan dengan orang-orang yang begitulah, orang penjajah dulu gitu. Jadi kita tuh aman dan hidupnya pun aman gitu. Kayak misalnya hidupnya enak gitu, kayak Priwi misalnya ini ada seorang pria tertarik dengan seorang yang memakai susu ini, dia akan ini apa hidupnya enak gunanya itu. Namun setelah beberapa dekade belakangan ini salah gunakan hal-hal seperti itu. Nah, sebenarnya susu ini nggak salah sebenarnya untuk melindungi jadi penggunanya. Jadi seperti itu. Ya sama aja kayak santet kan. Santet beda lagi. Nah kalau santet itu gimana? Santet itu setahu saya santet itu kayak misalnya ketika kita melakukan sentuhan itu, saya kurang tahu yang mengirim apa itu yang santet yang ngirim benda ke dalam tubuh itu ya. Kenapa sih? Lanjut. Mengirim benda dalam tubuh itu saya nggak tahu. Cuma yang saya tahu itu yang mengirim entitas untuk untuk Buat ganggu orang itu. buat ganggu orang itu. Nah, orang praktis ini kita sebut aja praktis ya. Iya. Sebut aja pelaku lah. Ya. Yang pelaku nanti saya sebagai pelaku yang menjalankan santet ini, dia harus menjalankan beberapa ritual dan mengikat suatu perjanjian dengan entitas itu. Nah, entitas yang kebanyakan yang diikat itu entitas seperti Banaspati. Banaspati itu yang bola api. Ya, Ghostfire kita sebutnya. I see. Kemudian Green Giant. Yes. Elit banget Green Giant. Kemudian apa lagi itu? Tuyul. Tuyul itu bisa buat ganggu orang terus selain apa lagi? Setahu saya bisa. Untul. Untul itu lagi itu gimana? Untul itu kecil-kecil bukan tuyul. Yang gigit tajam tuh. Berarti yang kayak Dia tuh buat ini. Sebenarnya itu jangan dipakai, cuma saya pernah nemu itu buat ini, buat nutupi aura rumahnya. Biar orang yang datang ke rumahnya tuh takut gitu. oh kayak kesannya tuh rumah hantu gitu Iya. ya, bumi. Iya. Kayak ada feeling lah orang tuh, oh, ini bahaya. Ini baru terjadi. Padahal itu dibisiki sebenarnya. Nah, orang-orang ini tentunya dengan bayaran yang Pantas. sesuai dengan ini, Tapi- dengan anunya. Cuma biasanya tuh yang aku dengar ya semakin keluar bumi semakin Iya, gede. kan? Iya, gede. Tapi kalau sampai harus sebelum orang itu Biasanya itu anak keturunannya ya. Nah, ketika nah itu keturunan. saya disclaimer sebentar, santet itu enggak apa itu Nggak bisa bikin mati. nggak bisa bikin mati. Tapi bom yang disuntuk itu biasanya kan sih. Ah. Bom yang ditusuk-tusuk itu ya. Nah, itu Jerami. Itu beda dari itu. saya kurang tahu kalau misalnya, tapi setahu saya apa itu orang-orang tua saya dulu nggak pernah nemuin hal seperti itu. Yang misalnya orang sampai tuh mati nggak, padahal dia sakit dulu, sakit. Sampai mati baru. Saya baru sampai mati itu bisa. Ada ranah di situ bisa. Cuma ketika hal itu terjadi, nah konsekuensinya ini bisa jadi nanti anak keturunannya yang akan menjadi akibat, bukan dia, anak keturunannya, karena yang dia ini akan jadi injek-injekannya nanti di dalam di ketika dia mati injekannya Injek-injeknya itu maksudnya kayak gimana? kayak dia jadi budak si penganutnya itu. Nah, yang ini yang si ininya nanti akan cari lagi nyari si korbannya dia. nyari korban lagi buat ditawar ini. Nah, awalnya seperti itu. Nah, nggak semua entitas itu terikat apa itu, nggak semua entitas itu yang mengajak duluan, tetapi manusia lah yang mengajak duluan. Kayak ditarik gitu kan, kayak Iya. ditawarin ini. Sebenarnya entitas-entitas yang kayak genderuwo, kelab, Banaspati itu sebenarnya natural sebenarnya. Nggak seseram yang kalian lihat sebenarnya. Kuntilanak itu seperti wanita kolosal pada umumnya. Cantik gitu. Iya, cantik. Berarti Banaspati itu kayak ini, kayak bola-bola terbang ya. Batok kelapa. Iya, tapi nggak ada apinya. Dan genderuwo ini kayak
apa tuh laki-laki kolosal pada zaman dulu yang kakak itu Laki-laki kolosal tuh berarti pakai cuek kembang, bukan kembang sih. Apa enggak sih namanya? bisa kolosal maksudnya kayak kolosal yang hanya dengan pakaian biasa biasa Pakai celana kain gitu yang kan? ya pakai celana kain Kain. Terus gitu kadang kalau misalnya kayak kalau kita kolosal dia minat-minat pakai ya. apa sih namanya? Itu ada hiasan-hiasan. Nah itu namanya apa tuh pepati, itu namanya pepati. 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 Pepati itu apa tuh orang yang diutus untuk menjaga suatu wilayah seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu yang di film apa namanya? Apa? Badarawu. Ah, mana namanya itu yang jadi-jadi itu ya? Badarawu itu ada pasangannya lagi. Namanya Badarawu. Itu pokoknya itu Badarawu. Pokoknya pasangan. Badaramu itu kan cewek. Iya. Itu kan pasangannya juga. Ada laki-laki. Nah, ini diutus oleh suatu pepati dari era Mataram kalau nggak salah saya tahu itu ketika ketika pati ini sudah tiada itu entitas itu yang menjaga itu Ke daerah situ ya. menjaga daerah itu Wilayahnya lah. ya wilayahnya lah gitu loh. Kemudian ya sebenarnya entitas itu ia menjaga itu entitas seperti Nyai Roro Kidul apa itu Nyai Grolo apa Nyai Grolo Nyai apa itu Dewi Lanjar itu sebenarnya entitas yang diutus sama Pati itu sebenarnya dia ngebawa entitas menaruh di tempat itu. Mereka tuh ada karena juga dari orang-orang Indonesia juga kan yang Iya, buat iya. set yang berkembang mereka emang sih imajinasi manusia itu sangat-sangat wow. Kemudian yang masuk kembali lagi ke saat itu ketika itu bentukannya seperti ini. Kita membuat agree dulu dengan entitas itu. Kontrak ya? Kontrak dengan ini. Jadi kamu maunya orang ini seperti apa? Sakit aja atau sakit sampai mati? Nanti sakitnya ini akan sakit berat ya. Kalau misalnya sakit aja Sakit jantung gitu. enggak. Pertama tuh sakit kepala, pasti entitas itu nyerangnya kepala. Karena orang tuh gampang terpengaruh dengan isi pikirannya. Ketika entitas itu ketika orang itu banyak kepikiran, yang pikiran apa lah misalnya kita ambil satu kasus ini, apa ini? Atau anak siswi SMP kan memasuki UN. Oke, dia tuh selalu merasa tertekan, stres, Iya, jadinya bunuh diri. iya. Ketika apa tuh? Ketika siswi ini tertekan, apalagi tertekan dengan tugas akhir pas sebelum masuk UN ini, kemudian lingkungannya mendukung dan dia dalam masa-masa ya Anda tahu lah masa apa. Entitas itu gampang menyerang. Bisik-bisik. Ya Ganggu dan ganggu dan ini menjadi titik arah kesurupan massal di sekolah. Ya bisa. Jadi satu orang yang biasanya nggak apa sih istilahnya nggak kesentuh apa bisa ikut juga. Bisa ikut. Orang tuh tiba-tiba diam di kelas gitu kan karena orangnya banyak pikiran ya baru tuh ya ada suatu hayalan tuh ada yang suatu masuk dalam diri kemudian dia baru tuh pas disentuh langsung connect gitu menyebar Bukan karena lewat tatapan juga gitu. oh nggak bisa kalau sentuh nggak kayak ibaratnya ketika kita nguap orang ikut nguap juga kan Karena memperhatikan kan. nah ya kan seperti itu karena entitas itu seperti itu dia. Kemudian ketika kita selesai mengontrak janji nah apa itu syarat-syaratnya apa aja? Dari kepala kerbau Yang paling rendah itu darah ayam yang paling rendah sampai bayi merah. bayi merah tuh bayi yang kayak bayi kuburan. Iya bayi merah. Iya bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir. Nanti ditaruh di satu pendopo itu nanti orang itu akan membacakan satu mantra bertapa gitu. Baru tuh nanti sampai meditasi baru
syarat tertentu baru entitas itu sudah merasa terlengkapi syarat-syarat baru dia ngirim itu. Pertama tuh dia teror dulu, teror kayak diikuti apa-apa gitu, diikuti orang korban ini merasa diikuti misalnya apa-apa. Nah, baru ketika pikiran korban ini kacau, nah entitas itu masuk, makanya malas makan. Dan nah, ini akan memicu, dari malas makan ini akan memicu, Malas makan. iya, malas makan akan memicu hal-hal yang lain seperti penyakit, Oh, aku suka asam, makan. asam lambung, kan umumnya seperti itu. Terus suka makan kalau. Nah, seperti itu, seperti itu. Tapi itu ini loh. Kamu pasti sering dengar sih, apa sih namanya? Kalau misalnya ada orang ngirim sintet atau kayak ngirim gangguan lah, gangguin satu tempat atau orang keluarga gitu. Itu kan katanya kayak ada bola api yang terbang ke tempat itu. Tapi kalau misalnya dilihat orang, dia kalau nggak belok hilang. Itu kayak gitu berarti kalau bentukan ngirim. Ah, itulah. Kalau misalnya seperti itu berarti santet itu masuk. Kalau misalnya kelihatan wujudnya itu santet itu terpental, tertolak. Ya. Nah, kalau misalnya santet-santet yang misalnya kayak bunyi-bunyi, kayak ada lempar batu di atas Ya. puncak itu, dan berbagai macam itu misalnya kayak melihat sosok-sosok itu, kayak apa tuh? Kayak sosok-sosok yang apa tuh putar balik gitu kan, kayak kamu pernah lihat itu kan? Ya itu, dia akan itu akan balik lagi ke ini ya, ke apa tuh yang mengirimi lagi. Baru itu dia kalau misalnya korban pelaku ini pantang menyerah, dia akan terus ngirim terus itu. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Yang mau diangkat jangan yang pantang Nah, menyerah. bahayanya pengguna pelaku ini kalau misalnya apa itu tidak terpenuhi bisa gila. Ya itu gara-gara digangguin ya. Iya, bisa gara-gara si korban, si pelaku lihat korban ini masih anteng-anteng aja, atau tambah lagi dengan tuntutan si ini entitasnya ini. Iya ya pasti kan ada korban juga. Ya. Nah, biasanya entitas tergantung nih, santetnya biasanya paling lama itu ngambil umur. Misalnya kita hitung-hitungan umur si pelaku ini kira-kira umur manusia tuh 60 60 Ya, 64 pokoknya 60 lah. 64 tahun lah istilahnya. Nah, itu pelaku ini tek kotak di usia 20 tahun. Jadi istilahnya itu si entitas itu ngambil umurnya 15 sampai 20 tahun ke depan. Mungkin ya saya umur di patokannya jadi kan saya umur 64 nih manusia tuh kan umurnya. Berarti dia tuh mau motong umurnya dia kayak di umur 30 atau enggak 20 tahun gitu. Ya, berarti sisa berapa? Oh. Sisa 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 Ya, 40 segitulah. 40 tahunan nih ya. Segitulah pokoknya. Nah, semakin tinggi kontraknya semakin Banyak juga syaratnya. banyak juga syaratnya. Bukan hanya itu, bisa juga kamu, bisa juga keluarganya. Kayak kita lihat di Pengabdi Setan. Yes. Seperti itu, hampir seperti itu. Ribet ya. Ribet banget guys ya. Nah jadi ya bisa dilihat kan guys dan didengarkan itu gimana ya, betapa susah, udah susah ribet dan juga itu sangat-sangat bertimbal balik dan itu efeknya negatif banget kan. Walaupun kalian punya dendam DKK ini nggak cuma dendam doang nih, nafsu kayak misalnya kalian nafsu sama orang atau misalnya kalian betul-betul kesal sama orang, DKK lah sampai kalian tuh betul-betul apa sih namanya tertutupi lah batin kalian tuh, itu tuh bahaya banget tuh. Dan ini juga ya kayak gitu tuh namanya syirik, itu nggak boleh. Udah syirik Dan tentunya ini akan kembali ke penggunanya lagi. itu juga balik bakal balik lagi ke kalian. Oke. Jadi terima kasih sudah mendengar dari talk show kecil
kita. So thank you, have a nice day. So see ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.